Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali lagi di podcast berbagi inspirasi dan cerita Fobia. Kali ini saya akan menghadirkan seorang tamu spesial juga, yang mana nanti kita akan berbagi cerita, berbagi kisah, dan juga berbagi hikmah pengalaman dari tamu spesial ini. Dan semoga bisa ada inspirasi dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan mutiara hidup kita gitu ya. Siapa dia? Ini dia, Bang Arfa. Alhamdulillah akhirnya berhasil juga mengundang beliau di podcast saya kali ini ya. Berhasil diculik ya. Karena beliau itu orang yang sibuk banget, jadi memang harus set jadwal dulu ya dari beberapa minggu yang lalu gitu. Oke, selamat datang Bang Arfa di podcast berbagi inspirasi dan cerita Fobia ya. Di Fobia kali ini ya. Ya, nanti kita akan berbagi cerita ya Bang ya, karena Siap. ada banyak sekali cerita menarik sepertinya dari hidupnya Bang Arfa. Cerita-cerita yang mungkin tak bisa dilupakan. Asik. Ya, jadi teman-teman semua, Bang Arfa ini adalah salah satu teman saya. Dia sekarang menjadi seorang direktur di Rumah Quran, Yayasan Ihya Ummah. Guru ngaji lah tuh. Suka merendah ya. Jadi beliau ini kita juga pernah terlibat kerjasama dalam sebuah proyek juga. Jadi saya undang ke sini karena saya mau ajak Bang Arfa untuk ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, berbagi sama teman-teman muslimah di luar sana. Siap. Bang. Jadi gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bahagia, luar biasa gitu. Sehat Ya, alhamdulillah. Bang Arfa, saya mau bertanya dan kita mulai dari sebuah pertanyaan. Hal apa di dalam hidup Bang Arfa yang gak pernah terlupakan sampai dengan saat ini, selain bertemu dengan jodoh pastinya ya, bertemu dengan jodoh gitu kan, terus mau punya anak gitu ya, ada hal menarik apa sih yang gak terlupakan dari hidupnya Bang Arfa gitu, yang menjadi titik balik atau yang menjadi mutiara dalam hidupnya Bang Arfa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kalau kita ngomongin kehidupan itu emang di set seperti itu ya. Ada kalanya kita menemukan satu momentum tuh yang wow gitu ya, wow gitu kan. Dan itu mungkin bisa jadi nggak cuma satu atau dua kali gitu ya. Saya yakin semua hidup kita tuh amazing ya, ketika ya semuanya pasti kalau kita berpikir bahwa hidup kita tuh amazing ya, pasti akan hal amazing juga yang akan menghampiri kita. Tapi kalau misalkan kita berpikir hidup mah apaan sih begini gitu, tidak kayak gitu kan. Ya. Tapi kalau tadi menarik ya pertanyaannya, hal yang unforgettable moment gitu. Yes. Selain bertemu dengan istri ya Bang ya. Bertemu dengan istri di pematang sawah gitu. Boleh nih diceritain juga ya kisahnya ya. Boleh. Itu seru kalau bikin novel tuh ya. Ya jadi banyak sih sebenarnya yang bisa kita ceritain ya tentang keajaiban, keamazingan ya. Jalan hidup kita ya, lika-liku hidup kita. Dan pasti semua juga teman-teman juga artinya juga punya ya, dan nggak mungkin nggak cuma satu juga ya, banyak juga gitu. Tapi dari sekian banyak itu mana yang paling tidak terlupakan dan sampai sekarang tuh masih kayak teringat jelas gitu kisahnya, momen-momennya, bayangannya gitu. Selain momen pernikahan ya. Saya masih ingat istri pakai baju apa. Masih ingat ya? Masih ingat. Itu berkesan sekali soalnya gitu ya. Okay. Mungkin yang ter itu mungkin kita semua juga punya punya hasrat, punya keinginan untuk melihat Ka'bah tentunya ya. Entah itu dalam momentum umroh atau haji gitu ya. Dan mungkin nanti saya cerita detail deh ya, gimana saya bisa Allah izinkan untuk melihat Ka'bah itu. Bagaimana nih? Kok udah mulai penasaran gitu ya? Kepo. Kapan tuh Bang persisnya momen ini terjadi? Momennya ya, itu 2014
2014. 6 tahun. Let's say 6 tahun yang lalu. Ya langsung ceritain aja sekarang. Boleh. Besok aja kalau nggak hujan. Gimana teman-teman, mau sekarang atau besok? Sekarang katanya sekarang. Besok aja kalau nggak hujan ya. Sekarang. Oke, gini, apa ya? Waktu itu ada teman gitu ya, ada teman yang apa namanya, dia itu punya voucher buku gitu ya. Voucher buku yang apa namanya, dia itu meniatkan gitu. Voucher buku ini untuk anak-anak yatim. Anak yatim. Voucher untuk beli buku. Yap. Jadi bentuknya memang voucher gitu ya, Oke. voucher buku ya. Di salah satu toko buku lah ya, yang kita kalau sebut pasti kenal gitu, insya Allah gitu ya. Apa Gramedia? Sebut merek dong. Ya siapa tahu Ya. nanti di endorse. Terus ya. Jadi ada apa namanya? Ada sekitar, saya lupa, ada 100 voucher deh ya. 100 voucher apa namanya? Buku di Gramedia gitu kan. Dan niatnya dari teman ini nih tolong dong kasih buku buat anak yatim gitu kan. Nah, kebetulan kan kita di yayasan juga kita punya kan ya santri-santri yang belajar di rumah Quran dan di yatim gitu. Dan itu apa namanya, dikelola juga ya di rumah yatim waktu itu ya, rumah yatim yang rumah gitu. Nah, singkat cerita ketika itu udah di tangan nih apa namanya, voucher bukunya ini ya, voucher bukunya. Kita mikir lagi ya, kalau misalnya kita voucher buku ini terus kita pergi ke Gramedia, terus kita tukerin buku, terus kita kasih ke yatim, nah gitu dong. Iya. Selesai, misalnya nggak ada, ya udah segitu gitu kan, mungkin nggak apa Dan namanya, terlalu berkesan mungkin Iya. kalau langsung kasih bukunya nggak gitu mungkin ya. apa ya, kebahagiaan yatimnya nggak terlalu terelaborasi gitu ya. Kita ya waktu itu kita ngeliat juga ya, yatim-yatim itu tuh jarang jalan-jalan gitu kan ya. Nah, itu terus itu tuh, gimana ya kalau misalkan yatim-yatim ini kita ajak jalan sekalian biar mereka yang milih bukunya yang mereka mau, gitu Iya, kan. sesuai dengan apa yang mereka Yap. pengen waktu itu gitu Sesuai ya. dengan siapa yang buku ini, biar kan mereka sendiri yang milih kan gitu kan. Karena kalau misalnya beli buku dikasih gitu aja kadang-kadang tuh gak dibaca. Tapi kalau misalnya pilih sendiri kayak kita udah suka itu, terus benar. pengen punya itu dan akhirnya punya kesempatan untuk memiliki, akhirnya dibaca gitu. Tesnya kan. beda kan. Tesnya beda, rasanya beda. Beda. Betul. Nah, akhirnya singkat cerita waktu itu apa namanya, gimana ya? Ini biar murah meriah tapi berkah berkesan gitu kan. Akhirnya yaudah, akhirnya saya sewa tuh Kopaja waktu itu. Kopaja. Pernah Kopaja nggak? Pernah. Sekarang masih ada nggak sih? Sekarang kayaknya jarang ya kelihatan ya. Itu udah kelihatan deh Kopaja ya. Terus Dulu masih saya ingat banget tuh nyewa Kopaja ke Bang, kita mau ngajak anak yatim ke Gramedia Bang, mau nganter Bang. Oh yaudah yuk gitu kan. Akhirnya singkat cerita yatim-yatim itu kita bawa 60 yatim waktu itu. 60 Ya. yatim. 60 yatim. Wah, berarti nggak cukup satu Kopaja dong. Cukup kan kecil-kecil. Oh, Jadi iya. di pangku ada berdiri gitu Oh, kan. gitu. Orang saya aja gantungan di itu, di apa namanya? Di pintunya gitu kayak kenek gitu ya. 60 yatim di satu Kopaja. Kebayang lah ya. Oh, wow. Nah, oke, akhirnya kita dari bilangan Palmerah itu ke apa namanya? Waktu itu yang kepikiran sama kita tuh Gramedia yang di Matraman, karena agak gede ya. Jadi biar mereka luas loh, jadinya nyarinya juga enak gitu kan. Bisa lari-larian gitu. Yap, gitu kan. Dan mereka iya kan jarang pelesiran gitu ya, jarang main gitu kan, jarang main. Ya udah kita ajak ke situ, happy lah mereka kan. Oke, turun terus apa namanya? Kita langsung ke Gramet kan, langsung ke Gramedia tuh. Apa namanya, ke atasnya tuh jadi ini. Cuma memang sesaat sebelum itu ya, sebelum kita jalan itu, saat 2-3 hari sebelumnya itu memang ada masuk laporan ke kita bahwa ada sekitar 3 orang anak yatim itu yang sepatu buat sekolahnya itu udah rusak. Jadi yatim ini nyampe lah beritanya ke kita bahwa sepatunya udah rusak lah, udah jebol, udah bolong gitu, udah usah dipakai lagi. Udah kayak nggak layak gitu. Ya akhirnya kita sama teman-teman adalah rezeki, terus udah gitu yaudah dong kita sekalian beliin yuk ini, tapi khusus buat 3 orang doang gitu kan. Jadi 3 orang ini apa namanya, rencananya mau kita beliin sepatu ya, dan belinya di sekalian di situ gitu ininya. Berarti dari 60 orang ini ada 3 orang yang tadi ya, Yep. yang tadi. Di antaranya itu 3 itu yang apa, sepatunya udah rusak. Sepatunya udah rusak banget. Oke. Nah, terus ada gitu ya udah kita ketika sesampainya di Gramedia itu yang 57-nya tuh semuanya kan udah nyari gitu kan. Tapi yang 3-nya nih kita bisikin, nyari cepet ya, kita langsung ke bawah di sini kan gitu ya. Kenapa? Udah nyari cepet gitu kan. Kenapa kok dibisikin?
dia ke teman yang lain, dia ke teman yang lain. Kan enak gitu ya. Enak, kan? Oke. Nanti kalau misalkan ada 60 anak yatim, yang beli sepatu cuma 3, yang 57-nya gimana? Iya. Gak enak dong, gitu kan. Akhirnya ya si ABC dah gitu ya, ABC namanya. Wah, turun cepet ambil bukunya mana, selesai gitu kan. Nah, langsung turun tuh. Nyari toko sepatu. Toko kebetulan di lantai bawahnya tuh ada beberapa toko sepatu gitu kan. Ya, saya sama beberapa temen tuh kan, terus itu beberapa damping waktu itu ya. Ada istri juga, ada temen beberapa ustadzah juga yang nemenin gitu ya. Nah, singkat cerita yang 3 ini selesai di belanjanya ya, kasih vouchernya, terus kita turun ke bawah tuh nyari sepatu, harapannya sih nyari sepatu ya. Nah, akhirnya kita masuklah ke sebuah toko sepatu. Sebuah toko sepatu tuh untuk masuk. Udah kan, mau ngapain lagi? Mau nyari sepatu yang mana gitu. Udah, ih bagus nih. Ya punya ini ya, apa namanya? Lebih bagus gitu, lebih bagus, yang harganya ya lumayan gitu. Berbanding lurus dengan ini harganya Dengan gitu. harga. Terus ketika ngeliat harganya, manis gitu kan. Harga satu sepatunya itu adalah asumsi kita tuh untuk apa? Budget kita 3 gitu ya. Berapa? Harusnya budget satu sepatu itu berapa tadi? Kita budgetnya 150. 150 ya kan. Ternyata di toko itu satu harganya itu bisa 4,5, bisa 300. Oke. Dia udah mereka udah megang sepatu doang yang ini itu. Harganya bisa 4,5, 3,5. Di akhirnya kita bilang tuh, besok aja ya budget abang ya. Bete banget gitu. Iya, itu dulu gitu. Terus gimana dong merekanya? Yang ibaratnya itu kan mereka udah pegang sepatunya gitu, udah milih gitu. Itu salah satu yang nggak ngenakin banget asli. Jadi ketika kita udah bikin sepatu gitu kan, udah milih-milih dapet ternyata harganya mahal, nggak sesuai dengan budget kita. Akhirnya dengan beratnya saya bilang, nah nanti kita bisa ke Tanah Abang ya, besok kita ke Tanah Abang aja. Kebayang dong raut mukanya anak-anak, ya gitu kan, bete gitu kan, aduh gimana uangnya nggak cukup gitu kan, kita juga ngomong nggak ada gitu kan. Oh ya udah. Nah ternyata apa namanya, ada yang dari awal tuh memang merhatiin kita gitu ya. Ada seorang bapak parubaya gitu ya, sama anaknya sih, cewek baru sekitar ya, umur 20-an lah gitu ya anaknya. Terus tiba-tiba nyamperin saya tuh ketika sesaat setelah saya bilang sama yatim itu, kita punya Tanah Abang nanti ya gitu kan. Nah dia nyamperin gitu kan, Mas ada apa? Oh bapak ini lagi nganter anak yatim beli sepatu, ternyata duitnya kurang. Nggak tahu kenapa tuh saya ngomongin gitu. Kan nggak kenal gitu siapa, ngomongin gitu. Ya nih pak, itu keluar aja. Iya begitu aja. Mungkin karena gimana gitu ya, tiba-tiba ngomong gitu aja. Apa namanya? Ya nih lagi nganter yatim beli sepatu, tapi ternyata uangnya kurang gitu. Itu doang. Oh gitu. Emang berapa yatim? Dia bilang ini pak cuma 3 gitu. Oh cuma 3. Dia dengan entengnya dong. Oh yaudah pilih aja nanti bapak yang bayarin. Happy dong kitanya kan. Happy. Beneran nih pak gitu. Iya beneran nggak apa. Ayo apa namanya, pilih aja nanti saya yang bayar. Gitu kan. Udah tuh mereka happy lagi. Dia udah pilih tapi jangan mahal-mahal ya gitu kan. Tetap aja ya ada pesenannya. Jangan mahal-mahal karena nggak enak juga ya sama si bapak. Enak lah. Misal dikasih hati minta amplop. Jangan sampai nanti dipikir aji mumpung gitu kan. Ya. Mahal deh. Akhirnya mereka beli yang tadi yang harganya tadi itu ya 3,5-300-an gitu kan. Oke, nah mereka kan apa namanya, udah nemu tuh kan lagi ini apa namanya, lagi apa ya, nyari size-nya gitu kan, ukuran kaki dia berapa gitu kan. Nah kejadian mengejutkan selanjutnya terjadi gitu. Ketika mereka lagi milih-milih size, milih-milih model kayak gitu kan, yang 57 santri yatim tadi itu turun dong, udah selesai ternyata mereka ininya. Yang dari Gramedia itu. Gramedia, aduh kok udah turun duluan gitu kan, belum selesai gitu kan. Ya sudah selesai semuanya, dapat buku, orang cuma 100.000 kan dapat. Di Gramedia kan lumayan kan lah ya, paling cuma 3 sampai 4 ya gitu, yang juga 4 itu kan. Udah selesai semua. Ya turun dong, mereka turun. Terus ngelihat. Jadi yang 57 anak ini ngelihat yang 3 orang tadi lagi milih sepatu. Gimana perasaan itu, Pak? Gimana perasaannya? Iya. Jadi apa namanya, ketika itu kok dia beli sepatu, aku enggak. Dia langsung ngomong, kok lu beli sepatu sih? Itu kayak gimana gitu kan? 57 anak dong ngeliatin. Nyamperin ke tokonya gitu kan. Ya, ini gimana nih gitu kan. Duh, iya itu mereka sepatunya udah rusak gitu kan. Kita ngasih penjelasan pengertian. Ya namanya anak-anak kan ya. Iya, enak bisa dibeliin gitu, gerutu gitu kan gitu kan. Terus orang yang tadi, lagi-lagi yang tadi, bapak yang tadi itu, yang ngejanjiin beliin 3 itu, nyamperin lagi. Ada lagi mas,
Iya Pak, sebenarnya kita kesini tuh bawa 60 yatim. Gitu namanya. Hah? 60 yatim. Kaget. Dia diam dulu deh, diam. 60 yatim. Mungkin dia ngitung kali ya. 60 yatim. Oh yaudah deh, sekalian deh ambil semua deh. Nih Pak, yang bener Pak gitu kan. Iya 60, iya saya sekalian ini apa namanya tasyakuran juga, dia bilang kayak gitu. Dia nih anaknya ini baru lulus di apa namanya apa yang di apa namanya di Jawa Timur itu Unair Erlangga. Oh, Erlangga. Dari Erlangga. Ya. Sekalian syukuran. Dah, dia deh buat anak yatim deh ini sepatunya gitu. Aduh. Tabarakallah. Kita ini dong, nih beneran nggak sih ini kan katakan tiba-tiba ntar ketika anak milih terus kabur kan apa juga kan, udah saya tempelin gitu. Pak dari mana gitu kan? Kalau tiba-tiba kabur kan nih, Gawat juga ya. Iya, ngeri juga gitu kan. Pilih, mbak-mbaknya udah cari insight Tiba-tiba itu nggak ada, kamu nggak bayar ada kan? gitu ya. Oke, nah nggak sampai situ, itunya ketika apa namanya keseruannya nggak sampai situ. Ya waktu itu satu kalau nggak salah saya satu istri saya berlima ya, nggak sampai berlima kan. Berlima kan. Nah kita kan sibuk kan nemenin mereka kan. Iya. Dia nanya lagi dong, di sini berapa orang Pak gitu. Ya, ini berlima ya ininya apa namanya yang apa ngedampinginnya tuh berlima. Oh, ya, berapa orang? Berlima. Oh, ya udah apa namanya pendamping juga kami juga orang tua saya mau ngambil apa dong? Wah, Pak yang Pak. Iya. Akhirnya tuh udah tuh apa namanya iya ada yang ngambil apa beneran nih Pak? Iya katanya. Ada yang ngambil tas, sampai masih ada tuh tasnya tuh. Masih ada tuh saya apa namanya? Tas pemberian beliau gitu ya. Ada yang ngambil tas, ada yang ngambil sepatu juga segala macam. Bisa saya ngambil sepatu, yang pesan yang lain tuh ngambil yang lain gitu. Wow, ini kan. Oh, ini kok gitu sih gitu kan. Ini beneran enggak sih gitu kan. Deketin gitu kan. Mereka kabur gitu. Mereka kabur repot gitu kan. Oke, itu sampai selesai semuanya dapat sepatu gitu kan. Lihat bayar dong. Ini deg-degan nih, mau deg-degan gitu kan. Kita notari berapa nih kan? Kita beneran apa enggak sih gitu kan? Kalau 60 aja satunya itu anggaplah 424 juta. Iya. Iya sekitar. Nah akhirnya apa namanya? Kan saya pesenin tuh kan jangan lebih yang segini ya, jangan lebih yang ini ya. Kita kayak enak. Iya yang 200-an yang setengah aja ya. Nah akhirnya inget banget itu bondnya mungkin masih simpen kayak masih simpen kali ya. Pas nanti itu totalnya tuh 15.750. 15.750.000 gitu kan. Itu kayaknya seperti masih saya simpan. Oke, berapa Mbak? Ini Mbak, 15 juta sih gitu. Oh, 15 juta. Bener tuh nggak masalah hitung lagi tuh ya? Enggak. Terus dia ngambil dong satu apa namanya? Satu kayak kertas kopi gitu ya, satu keranjang dia cash dong. 15 juta. Mbak, hitung lagi jangan sampai kurang gitu. Oh, nggak ini beneran orang dibayar kita nih gitu kan. Nggak kenal sama sekali, baru ketemu di situ, tiba-tiba beliin yatim itu semua tuh sepatu 15 juta aja 50.000 dan dia langsung bayarin cash dong. Masya Allah. Itu anak-anak kasih gitu kan ya banget, terus fotonya bagus itu bagus Bu. Udah tuh, udah gitu kan capek kali ya, dibeliin dulu minum sama itu, dibeliin minum semuanya tuh, pasti dibeliin minum sama dia. Udah, terus udah selesai apa namanya udah happy, udah ini tinggal pulang gitu kan, udah pamit semua tuh anak-anak di semua dicium tangan segala macam, wah makasih ya udah. Nah mereka tuh masuk ke Kopaja lagi nungguin. Nah pas saya apa namanya bareng gitu terus dia ngomong sebuah kalimat yang mencengangkan lagi mencengangkan lagi. Dia ngomong gini, mau nggak kamu jadi menantu? Salah ya. Itu ada istri saya di samping. Salah, maaf. Ya kan nggak tahu kan. Dia ngomong gini, Mas udah haji belum? Haji Pak. Belum. Oh. Kalau umroh lagi nabung sih Pak, tapi nggak tahu dia apa namanya kombonya kapan gitu kan. Oh, gitu. Pertanyaan ketiga, udah punya paspor belum? Paspor belum sih Pak. Yang setelah pertanyaan ketiga ini, keempatnya langsung perintah dong. Yaudah Pak, sekarang Bapak bikin paspor. Setelah bikin paspor, Bapak lapor ke saya, ini nomor saya. Udah ya, Assalamualaikum. Gitu doang nih. Nanya udah haji belum? Bilang belum. Udah umroh belum? Lagi nabung tapi belum tahu. Udah punya paspor belum? Belum. Keempatnya beliau ngomong itu bikin paspor,
ya nanti kalau udah selesai bikin paspor hubungin saya di nomor ini, kasih nomornya dia. Ah, ini kenapa ini Pak? Ini siapa sih ini? Jangan-jangan malaikat dia ini ngambang nggak sih jalannya gitu? Iya tuh. Udah Pak ya, saya pulang dulu dengan sama anak itu. Pamit udah pisah. Pamit udah. Orang itu kesitu rencana mau beli printer doang sama anaknya gitu ya. Jadi sedekah banyak deh gitu. Gitu terus ya udah. Ini kayak beneran gak sih gitu beneran gitu. Udah akhirnya pulang di apa di rumah Quran itu anak-anak sepatu baru semua happy lah semuanya gitu kan. Selesai kepada pada bersukacita lah ya dengan sepatu barunya itu gitu kan. Rasanya mikir ngeliatin nomor teleponnya deh, suruh bikin paspor ya gitu. Yaudah deh bikin deh gitu kan, ayo udah bikin aja. Akhirnya bikin tuh kucuk-kucuk bikin paspor. Apa singkat cerita jadilah paspornya gitu kan. Paspornya jadi, terus ada nomor dia kan, kayak di film-film nggak sih? Ini paspor dan nomor telepon. Kayak sinetron ya, kayak sinetron terus ngomong sendiri gitu kan. Ini paspor dan telepon, hubungin gak ya gitu kan. akhirnya saya beranikan diri buat telepon. Ya kan aman gitu ya, kalau udah dapat telepon. Iya, udah janji. Udah ya, telepon. Assalamualaikum Pak, ini saya udah jadi ininya paspornya. Oh iya, kalau gitu kamu ke kantor saya Pak ya, tolong ke kantor saya. Gitu. Kantor apa di mana? Saya SMS ini. SMS ya. SMS. ya. Masih SMS tuh, di SMS tuh. Oh ternyata beliau salah satu pejabat di Pemprov DKI gitu kan. Terus saya pernah nggak tahu kan ke balai kota lah gitu kan. Terus lantai sekian gitu kan. Terus saya nyampe ke lantai sekian, ketemu resepsionis kan, mau ketemu Bapak Anu. Ini lihat lantai saya tuh Bapak. Ngeliat dari atas sama Iya. bawah ini. Kenapa Bu? Gitu kan. Gitu ya. Udah janjian sama ini. Udah Pak, udah. Pada saat itu pakai baju koko biasa Pakai gitu. baju kok biasa orang sengaja kalau nggak salah. Sengaja, Gitu. Terus udah tuh, udah janjian bener. Udah Pak, udah. Terus akhirnya Nggak percaya ya, percaya terus dianterin ke di lantai itu mungkin kayaknya sih ruangan paling gede. Itu ruangan paling gede. Terus masuk nih Pak. Oh nanya kabar segala macam gitu kan. Pertanyaannya langsung gitu, paspornya jadi. Aduh poin banget gimana? Udah Pak nih, gue bilang udah oke. Oke sekarang tolong di itu saya masih dari Wolf gitu ya. Tolong searching itu travel umroh gitu. Travel umroh Pak, buat apa? Cari aja, searching. Perintah tuh ya. Saya searching. Manut aja lagi ya. Ikut searching. Ini Pak ada yang murah nih Pak segini. Waktu itu masih berapa? $1.700 lah. Jadi sekitar 22 jutaan dengan kurs 13.000 waktu itu. Nah, masih gitu. Sekarang udah Pak, $1.700 di mana? Oke, sekarang dolar berapa? Cari kurs lagi gitu kan, 13.000 Pak. Oke, jadi kalau ditotalin berapa? Kurang lagi sekitar 22 juta sekian lah Pak gitu kan. Bentar nggak salah hitung. Berapa 22 juta? Ini hitungannya gue nggak kalkulator itu. Oke, tunggu sebentar. Terus dia muter kursinya di keberangkas warna putih banget. ya ampun sampai hafal ya. Terus dibuka pintunya, dihitung duitnya, selesai, diperiksa lagi. Itu dikasih dong kertas duit yang dari bank gitu ya, yang warna coklat itu kan. Nih, hitung lagi jangan sampai kurang. Hitung Pak. Iya udah hitung. Udah Pak 20 juta kelihatan. Udah ya. Dah sekarang juga langsung pergi ke travel umroh itu daftar umroh. Hah? Itu ini beneran Pak? Iya beneran. Udah sekarang nggak usah gimana lagi. Sekarang kamu ke travel umroh, terus kamu daftar umroh. Ini beneran Pak? Apa yang ada di pikirannya Bang Arfa pada saat itu? Nggak karuan. Ini bener nggak sih? Gitu. Mau dibilang nggak bener, tapi ini duitnya kepegang gitu kan, ada gitu kan. Mau dibilang bener, tapi ini orang baru ketemu sekali gitu kan. Ini nggak tahu, nggak kenal siapa gitu kan, nggak ada jentrungannya, nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas, saya belum pernah nggak ada historical kenal sama dia gitu, nggak ada historical bermuamalah sama beliau gitu. Tapi tiba-tiba bagian umroh itu kok kayak ini Pak beneran nih gitu kan, kayak
Wah, tuh bukan dipeluk-peluk lagi tuh cinta kan misalnya peluk ya. Ya dia cuma pesan gitu, ya udah pesannya cuma gitu ya, nanti doain kita aja, dia bilang. Saya udah haji, udah haji semuanya udah haji, mohon doa aja katanya di sana apa. Tapi tetap di ini ya, tetap di apa? Jadi gini, beliau tuh punya pengalaman juga kayak gitu, ngasih hadiah umroh ke orang, sama orangnya nggak dijalanin umrohnya, dia dipakai. Nah dia pesan, ini harus dijalanin umrohnya ya. Jangan sampai nggak dipakai. Saya pernah punya pengalaman kayak gitu. Iya Pak, saya langsung habis ini langsung. Terus habis itu pulang dari situ akhirnya Dari situ tuh masih pakai pas keluar dari balai kota tuh masih bengong. Ini beneran nih gitu kan? Bengong aja kan, ini beneran tuh. Akhirnya waktu itu travelnya dari Jakarta Timur kan. Udah daftar tuh, daftar, gitu kan? Bayar, butuh ini pasal segala macam, administrasi segala macam. Oke, bayar kalau nggak salah. Tadinya mau bulan depan tuh, tapi akhirnya jadi 2 bulan setelah itu baru dapat ininya. Oke, Bapak jadwalnya 2 bulan lagi Pak ya. Udah, setelah itu langsung saya kabarin bapaknya, Pak udah saya daftar ini gini berangkatnya bulan depan. Oh iya bagus, iya ya, sehat-sehat ya semuanya. Udah Pak, ya udah makasih ya. Udah dong. Udah gitu aja. 2 bulan kemudian saya umroh deh. Masya Allah. Ngeliat Ka'bah yang gitu kan. Itu kayak apa ya? Nah itu amazing banget. Itu amazing banget. Dan apa namanya di situ apa ya? Kalau lihat runutannya gitu ya, runutannya tuh apa ya? Saya kebayang juga ya waktu itu kalau misalkan ini kita apa ya? Voucher bukunya itu udah kita beli terus kasih ke yatim selesai dong urusan kayak gitu kan ya. Tapi ini ada aduh. Saya sampai ini Pak. In ahsantum li anfusikum gitu. Wa in asatum falah. Jadi di Quran itu di surah Al-17 ya, surah Al-Isra ayat ke-7 itu Allah bilang. Jadi barang siapa yang berbuat baik gitu ya. Sebenarnya itu kebaikan itu buat diri sendiri. Ya. Tapi barang siapa yang berbuat jahat ya nanti ujung tombak kejahatan buat diri sendiri. Jadi apa ya? Ketika kita berbuat baik sebenarnya sejatinya tuh berbuat buat kita sendiri. Bukan gitu buat Allah, bukan buat siapa-siapa, tapi berbalik lagi buat kita. Allah Maha Kaya Bu, apaan gitu kan? Iya, betul. Buat kita ternyata kebaikan itu ternyata itu akan menghampiri kita lagi. Semakin banyak kita lakuin, itu akan berbaik lagi kita. Nah, teman-teman, sahabat semuanya, ini satu mutiara yang akhirnya kita bisa dapat hikmah itu ketika kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa gitu ya. Kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang menghampiri kita ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Awalnya berawal dari gimana caranya dengan voucher buku tadi, belanja buku tadi, anak-anak yatim bisa lebih happy. Terus kayak memperhatikan di antara 60 anak itu ada 3 orang anak yang kita lihat punya kebutuhan yang berbeda gitu ya. Dan kita berusaha untuk membelikan dan mencukupi kebutuhannya dia gitu. Dilalahnya ya Allah melihat itu mungkin ya, terus akhirnya kayak mempertemukan dengan si bapak tadi, dan akhirnya kalau Allah itu ngasihnya blok gitu ya, sampai membuat kita bengong, ini orang beneran, ini orang udah sayapnya apa enggak gitu. ini hadiah, bisa kita bilang ini tuh hadiah dari Allah ya, berkah jadi gitu ya. apa namanya, berkah itu kan ziyadatul khair, jadi apa namanya, bertambahnya kebaikan gitu. Kita apa namanya, hanya berusaha gitu, pengen menghadirkan kegembiraan, pengen menghadirkan happiness ke anak yatim gitu kan, itu satu. Terus kita berusaha menghadirkan sesuatu baru buat 3 anak yatim, tapi ternyata bertambah lagi kan, ngegulung lagi kebaikannya. Yang tadi kita butuh cuma 3, dapat 60-nya dapat sepatu ya kan. Dan apa namanya, ya dapat food and beverage segala macam, dan ujungnya kan yang wow. Dan selain itu dapat hadiah. Itu apa ya, nggak kebayang gitu, nggak kegambar. Jadi apa ya, kalau kita berbuat kebaikan ya udah lakuin aja gitu. Nanti biar Allah yang membuatnya jadi lebih indah. Nanti biar Allah yang, karena sejatinya kita tadi ya, niat kita itu membelikan 3 sepatu dan itu nggak kebeli kan.
nggak kebeli dong. Iya. Kan duitnya kurang kan, nggak kebeli. Buat 3. Jadi kalau kita ngandelin, oh ini kita kekuatan kita tuh nggak akan ini ya kekuatan lu ya jangan 3, 64 cetek gitu kan. Dengan menghadirkan tadi ya. Selesai. Wow. Jadi Teman-teman. jangan apa ya, jangan ragu deh buat ini, buat mikirin kebaikan buat orang lain. Jadi jangan ragu deh berpikir apa namanya, ngasih sesuatu yang membahagiakan orang lain itu akan baik apalagi lagi yatim kita. ya. Apalagi yatim. Masya Allah. Akan jauh berkali lipat tuh bagi kita. Kan sebenarnya yang tadi ya, Quran surat Al-Isra itu, saat kita berbuat baik sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita Yap. sendiri. Dan ketika kita bersedekah, ketika kita berbuat baik itu kan sedekah juga ya. Sedekah itu kan bukan hanya dengan materi Yap. ya, seperti Pak Rias tadi yang dia dengan materi gitu, dengan uang, karena memang dia punya kelebihan rezeki yang Allah titipkan ke Pak Rias tadi ya. Tapi memberikan ilmu, memberikan tenaga dan pikiran untuk memikirkan yatim, untuk memikirkan orang lain yang sedang susah, itu juga termasuk sedekah gitu ya. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah, dan sedekah itu Allah bilang Allah akan ganti berkali-kali lipat, cepat atau lebih cepat lagi gitu kan. Dan ini benar-benar cepatnya nggak kira-kira Nggak kira-kira. Allah balasnya gitu. Makanya apa namanya, mungkin kita bisa reminder lagi ya firman Allah di surah apa? Sama ya'mal mithqala dzarratin ya khairan yarah, ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita jangan melihat sedikitnya, kecilnya kebaikan itu gitu. Tapi Allah itu udah menyiapkan balasannya itu lebih lebih indah, lebih keren. Entah itu mungkin masih di dunia atau nanti khususnya di akhirat gitu ya. Walaupun Dzarrah itu ini kata apa namanya? Sesuatu hal yang paling kecil yang pernah ditemukan oleh manusia itu dzarrah. Atom kan bisa dibagi lagi ya, ada proton, ada elektron, ada neutron. Yang paling kecil kan elektron ya. Iya. Jadi elektron. Sampai sekarang mungkin elektron ya, tapi nggak tahu nanti anak cucu kita nemuin lagi yang lebih kecil dari elektron, itu dzarrah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar elektron, sekarang gitu ya, maka dia kan akan melihat balasannya. Dan sebaliknya keburukan juga seperti itu. Jadi nggak pernah akan terlewat sama Allah sekecil apapun perbuatan baik itu ya. Dan Allah itu maha membalas. Dan innahu hasya'in qadir, jadi terserah Allah lah, gitu kan? Kan apa namanya, Allah itu bisa ngebalas ya 10 kali kebaikan, 700 kebaikan, dan terserah Allah. Allah yang mau, Allah yang punya, Allah yang maha kuasa, bebas saja. Jadi ya udah, just do it gitu. Just beramal aja ya. Just jadi orang baik, just berbuat baik. Just berbuat baik. Gitu. Kita nggak pernah tahu perbuatan baik mana yang Allah terima, perbuatan baik mana yang dengan cepat Allah akan balas gitu ya. Dan kita nggak tahu misteri apa yang ada di depan kita. Balasannya apa? Ya teman-teman, jadi kita bisa dapat hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Coba ya, semoga ya. Ketika kita berbuat baik, ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita menyantuni yatim, ketika kita memikirkan orang lain melebihi diri kita kan ya. Maksudnya kita mau, kadang diri kita itu aja masih berkekurangan gitu. Tapi di saat kita mau berpikir bagaimana membahagiakan orang lain, bagaimana kita bisa menjadi baik dan berusaha berbuat baik dengan tulus, dengan semampu kita, kemampuan kita, Allah gak akan pernah menutup mata dari kebaikan-kebaikan itu ya. Dan ini menjadi inspirasi dan menjadi lecutan buat kita semua untuk bisa berbuat baik juga, dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kita dengan beribu dan berlipat-lipat kebaikan lainnya. Amin. Kita. Karena tadi Quran surat Al-Isra ayat 7, sesungguhnya kalau kita berbuat baik, kita itu berbuat baik untuk diri kita. Oke Bang Arman, terima kasih sekali ceritanya. Wow. Teman-teman jangan sampai ketinggalan nonton video ini, dan share juga video ini supaya semakin banyak teman-teman kita yang lainnya juga yang dapat hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup seorang Bang Arfah gitu ya, bisa membagikan mutiara-mutiara hidup yang
wah luar biasa gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dan podcast-podcast Fobia lainnya. Podcast berbagi inspirasi dan cerita yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya Bang. Nanti kita akan lanjut lagi mungkin kapan waktu. Siap. Untuk berbagi cerita lagi, berbagi inspirasi lagi. Benar. Dan kita pamit undur diri kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.